terima kasih. Mungkin banyak hal-hal yang mungkin belum berkenan atau belum sama dengan harapan Bapak Ibu, tetapi bagi kami bahwa mari kita memulai untuk melakukan tidak tertutup ruang, baik itu ruang secara bersama-sama ataupun nanti forum-forum lain untuk mendiskusikan dan membahas ini. Tetapi yang kami pegang hari ini adalah kita, saya dan seluruh jajaran di Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian-kementerian lain yang ditugaskan untuk bersama-sama Bapak Ibu membahas sebagai tim koordinasi pembahasan dan komunikasi publik yang dituangkan dalam SK Menko Perekonomian. Kami akan menjalankan tugas. Saya sebagai Ketua Umum Konfederasi Kasbi yang kemudian hadir di undangan ini adalah tentu kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentang ada hal yang tidak fair terhadap tentang persoalan bagaimana melahirkan sebuah regulasi. Ini adalah cacat prosedural, di mana saya sangat kaget ketika Konfederasi Kasbi sudah beredar di berbagai macam media, bahkan saya, anggota saya, bahkan serikat buruh yang lain mendesak tentang bahwa seolah-olah kami ini adalah sudah diajak proses sejak dari awal. Padahal kritikan kita kepada pemerintah adalah bagaimana ketika ingin melahirkan sebuah regulasi undang-undang adalah harus melalui mekanisme bagaimana tentang persoalan pembuatan undang-undang. Sejak dari awal, Konfederasi Kasbi memang tidak bersepakat tentang persoalan Omnibus Law. Kami menolak dengan tegas, termasuk RUU Cilaka. Dan hari ini sebenarnya saya sangat meragukan tim ini adalah sebagai tim hanya formalitas. Kalau memang pemerintah punya itikat baik dan ingin membuat sesuatu perlindungan dan keadilan bagi semua rakyat, seharusnya sejak sebelum lahirnya rancangan undang-undang itu kita sudah dilibatkan. Dan sangat saya kritik keras kepada pemerintah ketika selalu memberikan undangan-undangan sore jam 2 undangan, paginya kita berpikirkan. Kita ini bukan lembaga negara yang kemudian kita berhadapan dengan stakeholder. Jadi kami menyampaikan dengan tegas bahwa sebenarnya kita melakukan penegasan penolakan Omnibus Law karena memang substansi berpihak kepada kepentingan modal dan kaum buruh hanya sebagai tinggal gigi jari. Kedua, proses penyusunan Omnibus Law Cilaka yang sangat dipaksakan dan tidak demokratis. Sejak dari awal kita tidak pernah dapat akses, kita tidak pernah mendapatkan bagaimana dimintakan pendapatnya. Tiba-tiba kemarin sudah diserahkan kepada DPR, dan hari ini kita diminta pendapat tentang bagaimana penyusunan dan langkah-langkah kerja. Kan aneh, artinya kami ini kan sebenarnya tidak serius pemerintah untuk bagaimana memperhatikan nasib rakyat. Selanjutnya adalah kami melihatnya bahwa ketidakterbukaan sejak awal perencanaan ini tentu kami punya penilaian yang negatif terhadap pemerintah. Kedua, selanjutnya kita tahu tim yang dibuatkan oleh Kemenko tentang 127 orang yang mayoritas pengusaha dan pejabat negara, tentu itu adalah menunjukkan sangat elitis dan tidak berpihak pada rakyat. Selanjutnya kami mengajak kepada forum yang di dalam sini tentang serikat buruh, mari kita membangun persatuan bersama-sama menolak Omnibus Law. Karena bicara Omnibus Law, bicara RUU Cilaka, bukan hanya kaum buruh yang menjadi korban. Lingkungan, masyarakat adat, perempuan, dan nelayan. Artinya itu yang kemudian kami sampaikan. Jadi kami sangat tidak bersepakat dengan tim ini. Kalau memang pemerintah mau serius sejak dari awal, kita dilibatkan sejak awal. Artinya ini ada hal yang ketidakkonsistenan dan kemudian ini sangat kemudian formalitas yang dilakukan oleh pemerintah. Berkali-kali saya mengkritik pemerintah bagaimana ada syarat-syarat ketika kita ingin melahirkan sebuah regulasi undang-undang. Tapi kami selalu kita tahu ini adalah berangkat dari statement Menteri Tenaga Kerja, Menteri Menko, mulai dari juru bicara presiden, KSP, bahkan pemerintah pejabat pembantu presiden, hal yang sama. Jadi kami
hari ini tidak bersepakat dengan tim ini, maka kami menyatakan keluar dari forum yang kemudian kami diklaim sebagai tim kecil yang kemudian sejak dari awal kami tidak pernah tahu konsepnya apa, kita tidak tahu bagaimana naskah akademisnya, tiba-tiba sudah ada di DPR. Ini hal yang kemudian sangat naif bagi kita, bagi serikat buruh. Kalau serikat buruhnya yang benar, dia harus membela kaum buruh dan rakyat yang tertindas. Terima kasih. Kami mau mengucapkan terima kasih. Ya. Tapi Betul. ini adalah sudah sangat cacat prosedural sejak Baik. awal. Kita KASBI bergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat. Kita menyampaikan sikap tegas kita sejak dari awal. Kenapa kemudian setelah sudah ada di DPR, baru tim-tim ini seolah kita mengamini, isinya saja kita tidak tahu apa yang diminta terhadap kita. Itu problemnya. Kita diajak suruh ngomong tim, kita diajak suruh ngomong rundown ke depan. Bagaimana kita mau bicara di DPR? Hanya sekedar dengan pendapat umum, hanya kita dilibatkan, kita masukkan, tetapi tidak tahu bagaimana persoalan pokok kaum buruh dan rakyat. Itu bagi saya gerakan buruh bersama rakyat dengan tegas menolak rancangan undang-undang cilaka yang akan membawa benar-benar cilaka. Mbak Nini, terima kasih banyak. Jadi saya mau tolong, kita adalah orang-orang manusia yang beretika. Kalau Ibu menyampaikan penjelasan kepada kami Ibu, semua, saya bukannya tidak beretika. Saya sudah menyampaikan, maaf ya, mari kita hari ini silakan serikat buruh yang bersepakat tidak bersepakat dengan ini, kita keluar semua dari ruangan ini. Maaf Bapak Ibu, tolong dengarkan saya sebagai manusia yang saya Bukan hanya kami ingin terlibat, tapi Iya. kita tahu duduk Tapi bersama. boleh saya berikan saya waktu 1 menit saja. 1 menit saja saya menjelaskan. Oke, silakan. Saya terima kasih Pak Ibu ini sudah menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Mohon penjelasannya kita semua. Silakan. Terima kasih Mbak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Gerakan buruh bersama rakyat, serikat buruh yang tidak bersepakat, ayo kita kemudian. Ayo, bagaimana? Di daerah-daerah. Anggota kita menanti. Awas DPR. Kita mau mengadakan. Bicara Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mereka Jadi tidak kita memanusiakan lanjutkan manusia. rapat ini. Pertama, kita awali dengan sebagaimana rapat kita sebelumnya bahwa hari ini kami akan menyampaikan bahan yang diterima secara langsung dari Menko Perekonomian. Mudah-mudahan nanti di sini bisa. Kedua, rancangan undang-undang ini adalah sangat dipaksakan. Ketiga, undang-undang ini sangat misterius sejak dari awal mulai dan kemudian kita tidak tahu apa konsepnya, apa naskah akademisnya, terus kemudian termasuk rancangan undang-undang. Tiba-tiba sudah hadir di DPR kemarin. Kita tidak pernah kemudian bicara bagaimana kepentingan rakyat. Yang kita kehendaki adalah bagaimana kepastian perlindungan terhadap kaum buruh dan rakyat Indonesia. Bagaimana persoalan penegakan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Itu yang kemudian kita kehendaki. Tetapi kita tahu pemerintah melalui rezim Jokowi hari ini memaksa bagaimana rancangan undang-undang cilaka dipaksakan selesai dalam 3 bulan. Bayangkan nasib rakyat Indonesia yang mayoritas adalah pekerja,
kemudian tidak pernah diperhatikan, tidak pernah terlindungi, tidak pernah mendapatkan persoalan kesejahteraan dan kesetaraan. Tapi kita kemudian hari ini diundang seolah-olah sudah menjadi tim. Untuk apa lagi tim ini dibuat? Kalau kemudian selalu mendadak. Hari ini pertemuan saya ingat 13 Januari diundang. Jam 2 pertemuan, jam 13.23 kita diundang. Bayangkan, ini sebagai lembaga negara yang ingin melahirkan sebuah regulasi tetapi tidak punya itikat baik. Artinya ini hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan legitimasi di DPR bahwa seolah-olah rakyat sudah diajak, rakyat sudah didengar suaranya. Itu yang kemudian menjadi protes keras kita. Ini ruang demokrasi, tetapi Serikat Buruh Rakyat Indonesia tidak pernah memiliki ruang hirup demokrasi. Dengan tegas kami Gerakan Buruh Bersama Rakyat menolak tegas RUU Cilaka, termasuk menolak tegas tim yang dibuat hanya sekedar formalitas. Kami menolak dengan tegas, tidak, karena kita tahu beberapa kemarin kita dicatut nama bahwa kita seolah sudah bersepakat, dan kemudian bagaimana kita mau bicara tentang persoalan dimnya saja kita tidak tahu, naskah akademiknya kita tidak tahu, tiba-tiba sudah jadi RUU di DPR, kemudian kita diajak terlibat hanya untuk mendapatkan pendapat. Memangnya kita ini seperti bungkus kerupuk yang sudah kalau tidak transparan. Ini memang bukan lagi kepentingan rakyat, tetapi kepentingan investasi dan kaum modal. Maka saya serukan, silakan kaum buruh lakukan persatuan penolakan Omnibus Law serta lakukan pemogokan di daerah. Melihat kemudian nasib rakyat. Jangan kita hanya sekedar seperti keset, hanya bisa dibuat jadi lap, tapi setelah tidak berfungsi dianggap kita sudah tua ini kemudian tidak berguna. Rakyat Indonesia ini adalah penentu persoalan bangsa, bukan kemudian pemodal yang menentukan. Di mana kedaulatan politik kita, di mana kemandirian ekonomi kita, kalau pemerintah kita hanya berpangku terhadap kepentingan pemodal. Itu saja dari kami. Terima kasih.